Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berkata, "Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan tubuhku yang kuat, aku tidak bisa memasuki celah kehancuran. Siapa pria berjubah warna-warni itu? Bagaimana dia bisa keluar dari sana?" Pada saat ini, Tanyun benar-benar terpana. Sensuzan menyeka air matanya dan berkata, "Tanyun, apa yang aku katakan itu benar. Memang ada seorang pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa pergi adikku. Setahun yang lalu, adikku dan aku merasakan penghalang dewa transformasi manusia, dan kita meninggalkan kota untuk melewati kesengsaraan bersama. Ketika kita melintasi bencana, kita merasa ada sepasang mata di langit mengawasi kita. Saat itu, kita pikir itu ilusi. Ketika kita datang keluar kota Dewa Hongmeng, pria parubaya berjubah warna-warni melangkah keluar dari celah kehancuran. Ketika aku dan adikku ingin menyerang pria parubaya itu, kita terkejut mengetahui bahwa kekuatan pria parubaya itu begitu kuat sehingga kita tidak berdaya di depannya. Lalu adikku dibawa pergi. Mendengar ini, Tanyun tahu bahwa Sensuzan tidak akan membohonginya. Tetapi sampai sekarang, dia tidak percaya bahwa seseorang akan keluar dari celah kehancuran. Pada saat ini, Yuyan sepertinya memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. "Suzen, padatkan gambar yang kamu lihat dengan gambar memori dan biarkan aku melihatnya." Sensuzan menganggukkan kepalanya, menjentikan lengan kanannya, dan segera melepaskan ledakan kekuatan suci, memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Di layar, Sensubing dan Sensuzan dengan senang hati kembali ke kota setelah mereka dipromosikan. Segera, hembusan angin bertiup di langit, kehampaan bergetar, dan cahaya ilahi berwarna-warni dilepaskan dari celah kehancuran. Di hadapan kedua saudara perempuan itu, seorang pria parubaya dengan ekspresi serius perlahan berjalan keluar dari celah kehancuran yang besar dan gelap. Pria parubaya itu mengenakan jubah yang dipenuhi dengan sinar cahaya berwarna-warni. Matanya seterang bintang, sikapnya luar biasa, dan matanya yang dalam menunjukkan penghinaan terhadap semua makhluk hidup. Kedua kakak beradik itu tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, hanya matanya saja yang bisa terlihat. "Siapa kamu?" Sensubing memucat. Sensuzan tampak ketakutan. "Mengapa kamu keluar dari celah kehancuran?" Nada suara pria parubaya itu mengandung warna yang megah. "Tidak masalah siapa dewa ini. Bahkan jika aku mengatakannya, kamu, semut di ranah dewa transformasi manusia, tidak akan tahu." Pria parubaya itu mengulurkan jarinya dan menunjuk Sensubing. "Kalian berdua hanya hidup kurang dari 50.000 tahun, dan kalian telah dipromosikan karena dewa transformasi manusia. Ini benar-benar mengejutkanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa para dewa di alam semesta rendahan akan memiliki kejeniusan sepertimu. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk melihatku hari ini. Dewa ini akan memberimu kesempatan untuk pergi ke alam leluhur tinggi. Namun, hanya ada satu tempat. Katakan padaku, siapa yang akan pergi dengan dewa ini?" Sensubing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan, kita tidak akan pergi bersamamu." Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu gadis kecil, beraninya kamu berbicara dengan dewa ini seperti itu? Tahukah kamu bahwa dewa ini dapat membuatmu dimusnahkan dengan satu jari?" Tepat ketika Sensubing dan Sensuzan diam-diam membuat pukulan penuh, tiba-tiba pria parubaya itu melepaskan aura yang menyelimuti kedua gadis itu. Keduanya tampak ketakutan dan mereka tidak bisa bergerak. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Kamu agak menarik. Dewa ini akan membawamu." Pria parubaya itu perlahan mengangkat tangannya. Sensubing naik ke udara dan langsung mendarat di sebelah pria parubaya itu. Kemudian, pria parubaya itu terbang ke celah kehancuran bersama Sensubing dan menghilang. Pada saat ini, Sensuzan merilis gambar memori. Matanya kabur karena air mata. "Tanyun, pria parubaya itu membawa adik perempuanku pergi." "Yuner, apa yang harus kita lakukan?" Feng Jingru menatap Tanyun dengan cemas. "Ibu, jangan khawatir. Subing akan baik-baik saja." Tanyun menghibur Feng Jingru.
Suamiku, sepertinya legenda itu benar. Yuyan berbicara saat ini. Legenda apa? Tanya Tanyun. Yuyan berkata, ini adalah cerita yang panjang. Suamiku, dengarkan aku. Yang lain juga menatap Yuyan karena mereka menebak dari kata-kata pria parubaya berjubah warna-warni. Alam dewa Hongming saat ini, alam dewa Xingtian, dan alam dewa Xiyuan hanyalah alam dewa tingkat rendah. Ada tempat yang disebut alam leluhur tinggi yang sangat misterius di bawah mata semua orang yang bersemangat. Setelah Yuyan merenung sebentar, bibirnya sedikit terbuka dan menjelaskan kepada semua orang. Di alam semesta terakhir, ada legenda kuno. Dikatakan bahwa tidak ada bencana alam semesta di masa lalu, karena itu dilindungi oleh seorang dewa leluhur tertinggi. Alam semesta tempat kita tinggal disebut alam dewa yang lebih rendah. Sejak 36 zaman yang lalu, alam leluhur tinggi menyerahkan alam dewa kita yang lebih rendah untuk alasan yang tidak diketahui. Oleh karena itu, alam dewa kita yang lebih rendah sejauh ini mengalami 36 bencana alam semesta. Ketika aku mengatakan 36 zaman, aku mengacu pada 36 kehancuran alam semesta. Setelah kehancuran maka alam semesta baru terbentuk. Yuyan memandang Tanyun. Legenda kuno ini belum pernah dibuktikan sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi pada adik Sen sekarang sudah cukup untuk membuktikan bahwa alam leluhur tinggi itu ada. Dia dibawa pergi oleh orang dari alam leluhur tinggi. Mendengar ini, Tanyun tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku pikir aku akan berdiri di puncak alam semesta, tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku hanyalah setetes di lautan. Setelah berbicara, Tanyun memandang Yuyan dan berkata dengan wajah marah, Yuyan, bagaimana aku bisa pergi ke alam leluhur tinggi? Yuyan berpikir sejenak dan berkata, menurut legenda kuno, hanya para dewa di ranah penguasa surga atau sering disebut raja leluhur yang dapat merasakan keberadaan alam leluhur tinggi. Tanyun mengerutkan kening. Penguasa surga disebut raja leluhur. Apa ranah di atasnya? BTW guys, nanti Mimin perbarui untuk ranah-ranahnya ya. Jadi ada perbaikan ranah setelah episode kali ini. Ada pencerahan ya, urutan ranah tuh berubah ya. Oke, kita langsung lanjut. Yuyan berpikir sejenak dan berkata, dikatakan bahwa di atas raja leluhur adalah kaisar leluhur. Di atas kaisar leluhur adalah kaisar suci leluhur. Dan di atas kaisar suci leluhur disebut ranah Tao dan kemudian tidak diketahui. Menurut pendapatku, pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa pergi Sen Subing setidaknya adalah leluhur di tingkat kaisar. Mendengar ini, Tanyun berkata dengan napas lega. Sepertinya aku adalah seekor katak di dasar sumur sebelumnya. Aku tidak menyangka ada begitu banyak ranah lagi. Yang lain mengangguk setuju. Suamiku, Xuan Yuanro mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan terlalu khawatir tentang adik Sen. Menilai dari gambar ingatan Suzen, pria parubaya itu seharusnya tidak buruk. Adik Sen pintar. Aku percaya dia bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya ketika dia mencapai alam leluhur tinggi. Nanggong Yukin setuju. Suamiku, apa yang dikatakan kakak Xuan Yuan benar, jangan terlalu khawatir. Tanyun mengangguk memandang Feng Jingru dan berkata, Ibu jangan khawatir tentang Subing. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi di masa depan, menyatukan 3 alam dewa sesegera mungkin, menghancurkan iblis, dan kemudian pergi ke alam leluhur tinggi untuk mengembalikan menantumu. Ibu mempercayaimu, kata Feng Jingru. Tanyun memandang para istri dan berkata, kalian harus kembali ke kota untuk mundur dan berlatih. Aku ingin menyendiri sebentar. Baiklah, para wanita memasuki kota bersama Feng Jingru. Di bawah sinar matahari terbenam, Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap retakan gelap kehancuran. Dengan cahaya dingin di matanya berbintang, dia berkata dengan keras, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu secara paksa mengambil istriku. Kebencianku ini suatu hari nanti aku akan menemuimu. Jika Subing kehilangan selai rambut di alam leluhur tinggi, aku bersumpah aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah berbicara, Tanyun memutuskan untuk memasuki celah kehancuran untuk melihat apakah dia dapat menemukan penghalang ke alam leluhur tinggi. Ukuran tubuh Tanyun tiba-tiba melonjak menjadi 20.000 kaki. Segera, dia memadatkan armor mulia Hong
Hongmeng dan armor abadi. Kemudian, dia naik ke langit dan terbang ke celah kehancuran seperti jurang. Setelah beberapa saat, Tanyun yang ditangguhkan di luar celah kehancuran dengan hati-hati memasukkan tangan kanannya ke celah itu. Segera, darah berceceran dan tangan raksasa Tanyun dihancurkan oleh bilah angin yang penuh dengan kekuatan penghancur. Tanyun menggertakkan giginya dan merentangkan lengan kanannya ke celah kehancuran. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kekuatan bilah angin di celah kehancuran. Tiba-tiba, percikan api berceceran di mana-mana. Bilah angin dari kekuatan penghancur meninggalkan goresan mengejutkan pada armor lengan kanan Tanyun dengan kecepatan ekstrim. Tanyun tampak ketakutan, buru-buru menarik lengan kanannya dan terbang keluar kota. Yang mulia, apakah cederamu serius? Para dewa dan prajurit di luar kota menatap Tanyun dan berbicara satu demi satu. Tidak apa-apa, Tanyun menjawab, dan kemudian mengeluarkan pagoda. Tanyun segera memasuki lantai pertama dan duduk bersila, membiarkan tangan kanan yang hilang tumbuh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menatap goresan di tangan dan hatinya dipenuhi oleh gelombang yang bergejolak. Dia tampak terkejut. Armor dewa abadi yang ayahku sempurnakan untukku sangat mudah tergores oleh bilah angin. Kekuatan bilah angin penghancur ini setidaknya sebanding dengan kekuatan artefak tertinggi. Ini benar-benar mengerikan. Sepertinya, bahkan jika aku mendapatkan kembali kekuatan tertinggiku, aku tidak akan dapat memasuki celah kehancuran untuk menemukan penghalang alam leluhur tinggi. Hanya ketika aku dipromosikan menjadi raja leluhur, aku dapat pergi ke alam leluhur tertinggi. Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa ada 5 hal yang harus dilakukan sebelum mencari Sensubing. Pertama, menaklukkan alam Siyuan. Yang kedua, menaklukkan alam dewa Xingtian dan selesaikan penyatuan 3 alam dewa. Ketiga, temukan Changsun Pengkun dan membahaskan dendam ayahnya. Keempat, hancurkan iblis dan berikan 3 alam dewa utama masa depan yang cerah. Kelima, hentikan penghancuran besar alam semesta dengan tidak mengorbankan nyawanya. Setelah mengambil keputusan, Tanyun tinggal di pagoda selama 3 hari. Ketika tangan kanannya pulih seperti sebelumnya, dia melangkah keluar. Tanyun memandang langit yang diselimuti matahari terbenam dan berteriak dalam hatinya, "Subing, jaga dirimu, aku akan menemukanmu." Kemudian, Tanyun berbalik dan kembali ke istana Hongmeng. Dia mulai mundur dan berlatih. Pada saat yang sama, di alam dewa Siyuan, dewa leluhur Siyuan duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi. "Guru, hal buruk terjadi." Pada saat ini, suara kecemasan dewa tertinggi Suing terdengar di luar aula. Dewa leluhur Siyuan membuka matanya, alis putihnya bergetar. Xiao Ying masuk dan katakan, "Sui Ying tampak pucat dan berjalan cepat ke aula." "Xiao Ying, mengapa kamu begitu panik?" tanya dewa leluhur Siyuan. Sui Ying berkata dengan ekspresi panik di wajahnya, "Raja Iblis dan Komandan Iblis dengan pasukan puluhan miliar, mereka mulai menyerang." Dewa leluhur Siyuan tiba-tiba bangkit. "Guru, dalam pasukan iblis ini, kekuatan terendah juga adalah binatang surgawi tingkat 9. Suing berkata, "Mereka menyerang penjaga kota dengan gila-gilaan." Mendengarkan kata-kata itu, dewa leluhur Siyuan berkata, "Ada apa dengan Raja Iblis? Mengapa dia datang dengan begitu banyak pasukan?" Saat itu, ketika aku bergabung dengan Hongmeng Supreme dan Changsun Suwanqi untuk menyerang alam semesta luar, aku tidak pernah melihat Raja Iblis mengirim pasukan iblis elit yang begitu besar. Dewa tertinggi Sui Ying bertanya, "Guru, Raja Iblis dan Komandan Iblis adalah binatang ranah supreme. Kamu adalah dewa leluhur. Dapatkah kamu mengalahkan mereka?" "Tidak." Dewa leluhur Siyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Raja Iblis dan Komandan Iblis memiliki garis keturunan iblis emas. Meskipun kedua binatang itu berada di ranah supreme, mereka cukup kuat untuk bertarung sendirian dan guru kemungkinan besar akan kalah." Dewa tertinggi Suing khawatir. Dia tidak khawatir tentang hidup dan mati dewa leluhur Siyuan, tetapi tentang kehidupan orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa. Pada saat yang sama, dia juga menebak bahwa ayahnya pasti telah melakukan sesuatu di alam semesta luar yang membuat Raja Iblis sangat marah. Oke, sebelum closing, Mimin ada sedikit mengganjal ya.
Mengapa kok cuma Sensubing dan Sensuzen yang dilirik? Padahal ada Dewa Leluhur Xingtian dan juga si Yuan. Mereka kan udah di ranah Dewa Leluhur ya. Malah yang dilirik itu dua ciwi-ciwi yang masih ranah Dewa Transformasi Manusia ya. Jadi menurut Mimin nih kurang aja teman-teman alur cerita yang di bagian episode ini ya. Salah untuk ngasih alasan mengapa ngambil Sensubing itu aja sih. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.